Astagfirullahaladzim. Apa sih mbak? Gimana sih? Kamu sudah dibilangin ibu. Udah jelas-jelas itu makhluk jahat kok malah. Mbak, lihat matamu mbak. Udah jelas-jelas ibu saya kok. Matamu sing picek weh. Weh, itu bukan ibumu goblok. Arya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, Arya, kesinilah Arya. Itu bukan ibumu. Astagfirullah. Sudah jelas-jelas mbak. Ibu saya menyusul saya ke sini untuk membantu kemana dengan serang si Membantu apa Arya? Sudahlah, kita lanjutkan perjalanan kita saja untuk mengemban amanah ini. Arya, itu bukan ibumu, itu makhluk itu. Mohon maaf mbak. Kalau untuk urusan amanah sama ibu saya Apa? milih saya. Apalagi Mbak Wong tadi menyerang ibu saya loh. Saya tidak menyerang ibumu, itu bukan ibumu. Ini gendak-gendak kok. Iya, tapi itu bukan ibumu. Matamu dibuka lebar-lebar Arya. Sana mbak. Arya, sini Arya. Amanah. Dewekan ana. Arya, sini dulu Arya. Apa mandi? Saya mau jelasin Arya. Itu bukan ibumu Arya. Astagfirullahaladzim. Tidak melihat apa mbak? Ya saya melihat, tapi itu bukan ibumu. Kena-kena. Ya Allah. Udah jelas-jelas itu makhluk yang nyerang kita tadi kok. Masalah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Arya. Senengan arep melu balik karo amanah dhewe. Oke, kepriwe sih ya? Itu bukan ibumu. Itu makhluk. Astagfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Arya. Dia mau pakai nyung. Hadap nyung. Masya Allah. Bismillah. Ini biar Arya cepat sadar teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat Arya. Sadar Arya. Arya. Mbah. Tadi aja ibu. Ibu kepriwe? Nah, tadi kamu itu katanya ibumu. Udah jelas-jelas makhluk seperti itu malah ibu. Ya, sini anu Arya. Siapa Arya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masuklah kau ke dalam raga teman saya. Makhluk. Apa maumu? Apa maksudmu? Kenapa? Sebenarnya sedikit lagi diriku akan bisa menguasai para jiwa-jiwamu yang bodoh. Tapi akhirnya gagal toh. Kau tidak bisa dan kau tidak berhasil melakukan itu. Bismillah. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa orang-orang sepertimu diciptakan di dunia ini selalu menggagalkan golongan-golongan seperti kamu? Ya itu, kamu sudah menjawabnya. Ya karena untuk menggagalkan rencana-rencana busuk kalian. Bismillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya bertanya, kau tadi belum menjawab. Apa maksudmu mengelabui teman saya Arya dengan cara melihat kamu menjadi seolah-olah ibunya? Apa tujuannya? Itu adalah ujian atau tujuan diriku untuk bisa mengelabui manusia seperti ini. Apakah mereka bisa menahan dengan apa yang saya lakukan ini? Dengan penyamarannya begitu indah. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ternyata dirimu memiliki pemahaman yang luar biasa.
Bahkan kau bisa membaca gerakan. Kau bisa mengubah wujud asli di hadapan saudaramu itu. Hei makhluk, saya ingin tahu lebih dalam lagi sebenarnya kau ini siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduklah kau makhluk. Bismillah. Allah. Astagfirullahaladzim. Diamlah kau di situ dulu makhluk. Kau tadi membuat teman saya melihat dirimu seolah-olah ibunya. Tapi kau tidak berhasil menipu atau mengelabuhi kami makhluk. Saya tahu yang kau maksud. Kau ingin menguji teman saya atau kami dengan cara mewujudkan diri sebagai ibunya, karena kau tahu betapa sayangnya teman saya ini Arya kepada ibunya. Dan kau juga tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Arya sekarang, bahwa Arya memang sedang memikirkan atau rindu dengan keluarganya, terutama ibunya. Maka dari itu kau membuat Arya menjadi melihat dirimu dengan wujud seperti ibunya. Allahu Akbar. Ternyata kau begitu cerdas. Sampai-sampai rencana yang kubuat ini, rencana yang kubuat dengan begitu matang, kau bisa menebak dengan tepat. Ya, asal jenengan tahu makhluk, kita ini sedang menjalankan amanah yang cukup besar. Jadi tentunya saya menyadari akan banyak hal-hal yang menghambat kami dengan cara apapun itu, sehingga dengan pengetahuan dan pengalaman kami tidak mudah tertipu lagi oleh makhluk-makhluk seperti dirimu. Saya tahu, karena kau tahu bahwa Arya sangat menyayangi ibunya, sehingga kau mungkin mengira dia akan meninggalkan amanah ini dan memilih ikut jenengan yang tadi berwujud ibunya. Tapi perlu jenengan ketahui makhluk, kasih sayang sejati tidak mengikat, melainkan membebaskan. Kau tidak meninggalkan ibumu, melainkan justru membuktikan bahwa kau mencintainya dengan cara yang benar. Makhluk, saya ini tahu bahwa teman saya Arya ini sudah tidak memiliki ayah. Ayahnya dulu sudah meninggal. Maka dari itu teman saya Arya ini sangat rindu kepada ibunya, yang hampir setiap hari mengingatkan hati-hati, mengingatkan makan, mengingatkan sholat, dan juga mengingatkan yang lain-lain. Maka dari itu kau memanfaatkan itu untuk mencoba mengelabuhi teman saya. Tapi makhluk, saya ingin berbicara lebih dalam lagi denganmu makhluk. Tapi apa yang sudah kamu lakukan kepada kami itu tidak membuat kami marah, tidak membuat kami dendam. Kami hanya melayani sesuai dengan apa yang kamu lakukan kepada saya tadi. Saya bukan menyerang dengan tujuan menyakitimu, tapi saya menyerang karena saya melindungi diri saya sendiri. Perlu kau ingat, di sini saya tidak marah, saya tidak dendam. Kalian, mengapa kalian tidak marah
kepadaku. Kenapa? Kenapa saya harus marah kepada jenengan? Bukankah kau sudah melihatnya? Diriku telah menguji kalian. Diriku telah menghalangi jalan kalian. Sebenarnya perlu kau ketahui, kau bukan menghalangi. Kau justru membantu kami memahami makna kasih sayang tanpa ujiannya. Seperti itu, makhluk. Aku hanya ingin tahu seperti apa kasih sayang manusia. Aku adalah roh yang terlahir dari kebencian dan kesedihan. Dan aku tak pernah merasakan kasih sayang ataupun cinta sejati. Astagfirullah. Begini makhluk, kasih sayang bukan hanya tentang menerima, namun juga tentang memberi. Jika kau ingin merasakannya, kau harus mau membagikannya, makhluk. Benarkah seperti itu? Tentu seperti itu. Jadi sekarang kau mau apa, makhluk? Baiklah. Sebenarnya tujuan diriku juga tidak ingin mencelakai kalian. Lalu apa? Saya hanya ingin tahu, apakah semua manusia memiliki kasih sayang yang penuh terhadap orang tuanya? Ya, insya Allah saya tidak bisa mengatakan semuanya karena saya tidak tahu setiap manusia bagaimana. Tapi yang saya tahu, saudara saya ini Arya, begitupun juga dengan saya, sangat menyayangi kedua orang tua kami. Baiklah, mungkin memang semua ini adalah takdir yang harus saya dapatkan. Saya terlahir dengan cara yang mungkin tidak bisa kalian bayangkan. Akan tetapi saya tidak ingin bercerita mengenai hal itu. Kenapa? Kenapa kau tidak mau bercerita? Apakah jika kau menceritakan, kau akan merasakan kesedihan, atau justru kau akan merasakan emosi yang begitu luar biasa karena tidak mau menerima atas cara lahirnya dirimu? Itulah, bukan hanya kesedihan saya rasakan, akan tetapi emosi pun sudah pasti akan muncul jika saya menceritakannya. Ya sudah, kalau begitu kau simpan saja ceritamu itu. Baiklah, bolehkah kami melanjutkan perjalanan? Baiklah, silahkan. Kau lanjutkan perjalanan ini. Baik, terima kasih. Silahkan jenengan keluar. Kok sih kakek ngalamun ya? Tadi kamu kan lagi di jalan ngomong sama saya, katanya tiba-tiba kangen sama ibu. Terus saya ngomong, saya juga kangen ini sama anak. Terus kamu malah cerita tentang ibu, tentang bapak yang sudah nggak ada. Ya akhirnya ini tapi ya dimanfaatkan oleh makhluk. Tadi makhluk yang muncul di hadapan kita itu terlihat oleh kamu itu seolah-olah ibumu. Ya mohon maaf Pak, tapi memang saya itu Ya saya tahu lah, kamu mungkin kangen dengan ibumu karena mungkin kamu menganggap ibumu apa sendiri karena sudah nggak ada bapaknya gitu. Nah, itu dia Mbak. Jadi karena kamu sekarang sedang dalam posisi yang sangat jauh, kamu pasti sangat memikirkan itu. Mungkin kalau anak istri kamu kangen, tapi kan di rumah ada mertua, Iya. ada saudara-saudara banyak. Nah itu. Tapi dengan ibumu yang posisinya sendirian, jadi kamu mungkin sedang merasakan kangen yang luar biasa atau sedih mengingat ini ibu gimana nggak ada saya, mungkin seperti itu. Tapi ya manusiawi lah sudah mungkin. Tapi kita tidak
boleh memikirkan itu terus, karena amanah yang kita sedang jalani ini amanah yang sangat besar. Jadi kita harus benar-benar fokus untuk menjalankan amanah ini. Ya sudah, yuk Mas Arya, kita lanjut perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Syekh. Jenengan ini siapa? Sepertinya jenengan menghadang perjalanan kami. Apakah ada yang ingin jenengan sampaikan kepada kami atau bagaimana, Syekh? Baiklah, sebelumnya perkenalkan, diriku adalah Syekh Fauzan Shodiq. Oh nggih, Syekh Fauzan Shodiq. Duduklah, baik. manusia. Diriku adalah sesosok yang memang sudah ditugaskan bagi mereka-mereka yang sedang menjalankan sebuah amanah. Dan Syekh, dalam saya menjalankan amanah ini, kami mengalami banyak sekali ujian-ujian. Hampir setiap hari kami selalu bertemu dengan ujian-ujian pemahaman dan juga ujian-ujian lainnya. Namun di sini dengan bertemu jenengan, apakah jenengan juga ingin menguji kami atau bagaimana, Syekh? Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Akan tetapi lebih tepatnya, apakah kalian bisa memahami ataupun menjawab apa yang nantinya saya lontarkan ataupun saya utarakan terhadap dirimu? Seperti yang sudah-sudah, kami akan berusaha semaksimal mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kami lewati. Insya Allah kami akan menjawabnya sebaik mungkin, Syekh. Aku ingin membahas tentang pemahaman ujian. Bagaimana kalian memahami konsep ujian dalam agama? Oh, bagaimana saya memahami konsep ujian dalam agama begitu, Syekh? Benar. Bismillah, Syekh. Jadi begini, Syekh. Saya atau kami memahami ujian ini sebagai proses yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan dan juga kesabaran kita. Dan setahu saya, setahu kami, ujian itu memang dapat berupa kesulitan, kesedihan, atau bahkan kesenangan yang berlebihan, Syekh. Itu yang saya tahu, Syekh. Benar. Ujian memang dapat berupa kesulitan atau kesedihan. Namun, aku ingin menambahkan bahwa ujian juga dapat berupa kesenangan yang berlebihan. Ketika kita diberi kesenangan yang berlebihan,
kita harus tetap waspada dan tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat setuju dengan apa yang jenengan sampaikan, Syekh. Memang benar kita harus waspada dan juga tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik dalam kesulitan maupun dalam kesenangan, Syekh. Namun, bolehkah saya bertanya kembali, Syekh? Bagaimana kita dapat membedakan antara ujian yang datang dari Allah dan ujian yang datang dari diri kita sendiri, Syekh? Itu adalah pertanyaan yang sangat baik. Menurut saya, kita dapat membedakan antara ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujian yang datang dari diri kita sendiri dengan memperhatikan niat dan tujuan kita. Jika kita memiliki niat yang baik dan tujuan yang benar, maka ujian yang kita hadapi kemungkinan besar datang dari Allah. Namun, jika kita memiliki niat yang buruk dan tujuan yang salah, maka ujian yang kita hadapi kemungkinan besar datang dari diri kita sendiri. Berarti jika kita memiliki niat yang buruk dan tujuan yang salah, itu tandanya kemungkinan besar ujian yang kita hadapi datang dari diri kita sendiri, seperti itu ya, Syekh? Benar sekali. Ya, saya setuju dengan jenengan, Syekh. Berarti kita harus memperhatikan niat dan tujuan kita untuk membedakan antara ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang datang dari diri kita sendiri. Ya. Terima kasih, Syekh, atas penjelasan jenengan, Syekh. Itulah sebabnya banyak manusia harus bisa membersihkan hati dan jiwanya agar tetap bersih. Iya, Syekh. Namun, Syekh, banyak sekali manusia, ya termasuk saya juga mungkin, Syekh, bahwa ketika kita mendapatkan ujian, mungkin ujian kesulitan, kami ini jarang sekali yang mau bersabar, apalagi ikhlas, Syekh. Jadi bagaimana, Syekh, menurut jenengan, Syekh? Baiklah, tentang sabar dan ikhlas dalam menjalani ujian, bagaimana kalian memahami konsep sabar dan ikhlas dalam agama? Ya, kalau setahu kami, Syekh, memahami sabar dan ikhlas sebagai dua sifat yang sangat penting ketika kami menjalankan ujian tersebut. Sabar berarti kita harus menerima ujian dengan tenang dan juga tentu tidak mengeluh. Sedangkan ikhlas berarti kita harus menerima ujian dengan hati yang bersih dan tidak memiliki rasa dendam atau kebencian, Syekh. Apakah seperti itu? Apakah benar, Syekh, yang saya katakan? Benar sekali. Sabar dan ikhlas memang sangat penting dalam menjalani ujian. Namun, aku ingin menambahkan bahwa sabar dan ikhlas tidak hanya berarti menerima ujian dengan tenang dan hati yang bersih, tapi juga berarti kita harus memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia memiliki rencana yang baik untuk kita. Ya, apa yang jenengan tambahkan saya sangat setuju, Syekh. Kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat penting dalam menjalankan ujian, Syekh. Dengan kepercayaan yang kuat,
insya Allah kita dapat memiliki sabar dan ikhlas yang lebih kuat juga ketika kami menjalankan ujian tersebut, Syekh. Baiklah, aku ingin bertanya, bagaimana kalian dapat meningkatkan sabar dan ikhlas dalam menjalani ujian? Iya, Syekh, berdasarkan pengalaman, Syekh, menurut saya kita dapat meningkatkan sabar dan ikhlas kita itu dalam menjalani ujian dengan cara, mungkin ini jawaban pribadi saya. Ya, mungkin kalau saya dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan juga memperbanyak amal soleh, Syekh. Ya, dengan cara-cara tersebut saya meyakini bahwa saya dapat memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan hal tersebut saya juga bisa meningkatkan sabar dan ikhlas kita dalam menjalani ujian, Syekh. Itu menurut saya, Syekh. Aku setuju dengan dirimu. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memperbanyak amal saleh memang dapat membantu kita meningkatkan sabar dan ikhlas kita dalam menjalani ujian. Iya, Syekh. Namun seperti yang sudah kita bicarakan tadi, Syekh. Saya duduk, Syekh. Silakan. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, Syekh, bahwasanya ujian itu bisa kesulitan, bisa juga kesenangan, kebahagiaan. Jadi apa jenengan bisa menjelaskan sedikit mengenai hal ini, Syekh, tentang ujian, kesulitan dan juga kebahagiaan, Syekh? Apakah jenengan bisa menjelaskan, Syekh? Tolong jelaskan, Syekh, kepada saya Tentang ujian, kesulitan dan kebahagiaan. Bagaimana dirimu memahami konsep ujian, kesulitan, dan kebahagiaan dalam agama? Mohon maaf sekali, Syekh. Sebenarnya ini pertanyaanku kepada jenengan, tapi lagi dan lagi jenengan menanyakan balik kepada saya. Namun tidak apa-apa, Syekh. Karena kalau menurut saya bahwasanya, Syekh, aku ini memahami ujian kesulitan itu sebagai proses yang digunakan oleh Allah, Syekh, untuk menguji keimanan dan kesabaran, Syekh, seperti yang tadi disampaikan. Karena ujian kesulitan itu dapat berupa kesulitan, kesedihan, atau mungkin bahkan berupa kehilangan. Dan ujian kebahagiaan dapat berupa kesenangan, kebahagiaan, atau bahkan kekayaan, Syekh. Benar sekali. Ujian, kesulitan dan kebahagiaan memang memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita. Namun, aku ingin menambahkan bahwa ujian kesulitan lebih baik daripada ujian kebahagiaan. Tapi saya tidak setuju, Syekh. Mohon maaf sekali, Syekh. Bagaimana ujian kesulitan dapat lebih baik daripada ujian kebahagiaan, Syekh? Ujian kesulitan dapat membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami kesulitan, kita lebih cenderung untuk berdoa dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, ujian kebahagiaan dapat membuat kita lebih jauh dari Allah. Ketika kita mengalami kebahagiaan,
kita lebih cenderung untuk lupa akan Allah dan tidak berdoa. Iya, saya paham dengan yang jenengan sampaikan, Syekh. Namun saya juga ingin menyampaikan, Syekh, bahwa ujian kebahagiaan menurut saya juga dapat membuat kita lebih dekat dengan Allah, Syekh. Karena ketika kita mengalami kebahagiaan, kita dapat lebih bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih cenderung untuk berdoa dan meminta bantuan darinya, Syekh. Aku setuju dengan pendapatmu. Ujian kebahagiaan juga dapat membuat kita lebih dekat dengan Allah. Namun, aku masih berpendapat bahwa ujian kesulitan lebih baik daripada ujian kebahagiaan. Ujian kesulitan dapat membuat kita lebih kuat dan lebih sabar. Sementara ujian kebahagiaan dapat membuat kita lebih lemah dan lebih lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Iya, Syekh. Tapi kalau saya masih berpendapat bahwa ujian kebahagiaan dan ujian kesulitan itu sama-sama memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita. Kita harus dapat menerima dan menghadapi kedua jenis ujian tersebut. Tentunya dengan sabar dan juga rasa syukur, Syekh. Ujian kesenangan memang bisa menjadi tantangan yang sulit loh, Syekh. Kita harus bisa menghadapinya dengan sabar, syukur, dan juga tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta bantuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ujian kesenangan bisa datang dalam bentuk yang berbeda-beda, Syekh. Seperti kekayaan, kesuksesan, bahkan kebahagiaan yang berlebihan. Namun kita juga harus ingat bahwa kesenangan dunia itu adalah sementara dan tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan akhirat, Syekh. Jadi apa yang sudah saya bicarakan dengan jenengan benar-benar sangat menambah wawasan untuk saya, Syekh. Terima kasih, Syekh, atas pembicaraan ini, karena ini menambah ilmu untuk saya pribadi ataupun banyak orang nantinya, Syekh. Baiklah. Akan tetapi perlu kalian ketahui mengenai ujian, kesulitan ataupun kebahagiaan. Yang utama sebenarnya dari hati kalian sendiri. Mungkin yang kau maksud ujian kebahagiaan bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah. Mungkin karena mereka yang sudah memiliki hati yang bersih, sudah memiliki pemahaman yang dalam mengenai hakikat hidupnya. Iya, Syekh. Ya, mungkin dalam bahasa saya lebih sering mengatakan seperti ini, Syekh. Memang banyak orang kaya yang lupa dengan Allah. Mereka bersenang-senang, mereka melakukan perjudian, bersenang-senangan dengan perempuan, minum-minuman keras, karena mereka lupa dengan Allah dan menggunakan uang kekayaannya untuk hal yang negatif. Namun ada juga banyak orang yang kaya, yang sukses, menggunakan uangnya untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Tapi menurut saya pribadi, saya ujian kebahagiaan itu sepertinya lebih baik daripada ujian kesulitan, karena jika orang diuji dengan kesulitan, kebanyakan orang, lebih tepatnya orang-orang di sekitar saya, ketika diuji dalam kesulitan, mereka malah menjauh dari Allah. Mereka menganggap Allah itu tidak adil. Mereka menganggap bahwasanya kenapa saya dilahirkan seperti ini, seperti itu, seperti tidak menerima takdir saya. Jadi cerdas sekali yang kau ucapkan.
Itulah pemahaman yang salah. Mereka yang terlahir dalam keadaan susah, yang harusnya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mereka tidak meyakini akan keberkahan yang nantinya akan datang jika mereka bisa mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah. Iya, Syekh. Itulah pemahaman yang minim, yang sangat kurang. Iya, Syekh. Maka dari itu berarti apa yang sudah kita bicarakan tadi ya, kesimpulannya dalam keadaan sulit, sesulit apapun kita, ya kita anggap itu adalah ujian. Mungkin jika kita mau bersabar, kita mau ikhlas menjalankan ujian tersebut, mungkin saja nanti kita akan diberikan kebahagiaan yang luar biasa di akhirat nanti. Seperti itu, Syekh. Itulah pemahaman yang sejati. Baik, Syekh. Apakah ada yang ingin jenengan tanyakan lagi atau sampaikan lagi kepada kami, Syekh? Baiklah. Mengenai perjalanan yang sedang kalian emban di tempat ini, Iya, Syekh. mengenai pusaka Bismillah, berhati-hatilah. Pusaka itu pusaka yang sangat membahayakan. Maksudnya bagaimana, Syekh? Jika kalian tidak memiliki pemahaman yang benar-benar sejati, kau tidak akan bisa mengenal pusaka itu. Bukankah sebelumnya kau sudah mempelajari mengenai makna Bismillah? Iya, Syekh. Betul. Pikirkan sedikit mengenai itu. Iya, Syekh. Nanti kau akan menemukan jawaban yang sesungguhnya mengenai pusaka yang sedang kalian cari. Iya, Syekh. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Syekh. Saya akan pamit. Berhati-hatilah dalam melangkah di tempat ini. Iya, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Jadi kesimpulan dalam pembicaraan saya dengan Syekh, siapa tadi saya lupa namanya, ada sotiknya lah. Ya intinya kalau menurut saya ya mungkin teman-teman kan sudah mendengarkan secara jelas, jadi tidak perlu saya jelaskan ulang. Karena kalau saya menjelaskan ulang juga saya lupa, teman-teman ya. Tadi saya ngomong apa saya juga lupa, karena saya kadang-kadang kalau ngomong itu yang ngalir saja ya. Kayak nggak mikir nggak apa, tapi ya tiba-tiba ngucap seperti itu. Namun dengan apa yang terjadi pada hari ini teman-teman, terutama dengan pembicaraan saya dengan tadi Syekh, ya berarti kita itu yang penting harus selalu berhati-hati dan tidak terjebak dalam kesenangan dunia. Betul. Yang berlebihan. Ingat tuh teman-teman ya, jangan berlebihan dalam kesenangan dunia. Ini mau rokok nggak ya? Tentu saja. Ini ngomong udah mulai gelap, kita harus mencari tempat istirahat, Bah. Iya. Untuk melanjutkan perjalanan nanti. Dan untuk yang masih bertanya Mas Probo kemana, kalian bisa menyimak video sebelumnya. Mas Probo sedang melaksanakan tugas, yaitu puasa bisu. Jadi tidak bisa ikut lur, karena kalau misalkan ikut nanti malah keceplas-ceplos. Iya, karena puasa bisu itu ya tidak ngomong apa-apa. Jadi di sini kita hanya berdua, ya kita pelan-pelan saja ya, Mbah. Iya. Agar kita bisa menemui titik yang sedang kita cari sebenarnya. Dan juga ada untungnya juga. Ya kita menjadi menambah pengetahuan karena kita bisa belajar tanpa adanya Mas Probo. Benar. Nah, kalau Mas Probo kan udah paham, kalau kita kan masih kosong. Ya sudah, yuk Mas Arya,
kita lanjut. Aduh.